Apakah santet, teluh, guna-guna ini ada seperti dongeng-dongeng yang pernah kita dengar? Lalu bagaimana cara iman terhadap sihir, as-sihruh yang ada di Al-Quran? Serta bagaimana cara kerjanya surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai penolak atau penangkal sihir? Apakah sekedar dibaca, diamalkan, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pelajari bersama tentang kenyataan kebenaran adanya santet seperti yang sering kita dengar dan sihir atau as-sihruh yang ada di Al-Quran. Saya awali dari santet. Seringkali kita dengar tentang nama santet dengan media paku, yang mana pakunya bisa masuk ke dalam tubuh. Apakah ini benar atau hanya mitos cerita saja, atau hanya sebagai kambing hitam karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, serta karena faktor kebencian kepada orang lain? Mari kita buktikan bersama lewat baca diri membaca diri sendiri. Mari kita buktikan kenyataan kebenaran adanya santet, teluh, guna-guna dan keturunannya lewat baca diri membaca diri sendiri dan ilmu tauhid. Cerita santet, teluh, guna-guna itu sudah ada sejak dulu, tapi hanya cerita saja. Diri kita tidak pernah satupun yang tahu kenyataannya. Yang ada hanya cerita dan praduga-praduga tentang santet, teluh, dan guna-guna. Kalau yang tipu-tipu itu sangat banyak sekali. Allah itu memerintahkan kepada diri kita untuk berdoa meminta. Firman Allah, mintalah kepadaku maka aku kabulkan. Selain itu, Allah itu mempunyai sifat maha memberi, mempunyai sifat belas kasih, kasih sayang atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita buktikan, ambil satu potong roti, letakkan di depan kita, lalu kita baca mantra atau baca bacaan yang kita ketahui dan berdoa kepada Allah agar roti yang ada di depan kita itu langsung masuk ke dalam perut, ke dalam lambung tanpa melalui mulut. Kalau perlu ditirakati atau berpuasa, apakah roti itu bisa masuk ke dalam perut tanpa kita makan? Padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba praktekkan hal ini 7 hari saja, apakah bisa? Bila kita praktekkan, saya jamin walaupun 60 tahun, hal ini tidak akan pernah terjadi. Apalagi diri kita meminta kepada setan, iblis, jin, atau makhluk astral yang lain, maka sangat tidak mungkin itu terjadi. Karena mereka yang disebut jin, iblis, setan itu tidak mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak mempunyai sifat kudrat dan iradat, kuasa dan berkehendak. Secara ilmu tauhid, di saat diri kita meminta kepada Allah agar roti itu masuk ke dalam perut, kok tidak pernah bisa masuk ke dalam perut? Jawabannya begini, Allah itu mempunyai sifat kudrat dan iradat, berkuasa dan berkehendak. Kudrat dan iradatnya Allah, kuasa dan kehendaknya Allah itu bertakluk atau berhubungan hanya kepada perkara yang mungkin. Jadi kudrat iradatnya Allah itu hanya berhubungan kepada perkara yang mungkin, bukan kepada perkara yang tidak mungkin. Jadi roti langsung masuk ke dalam perut itu tidak mungkin. Allah itu tidak menyalahi sunnatullahnya sendiri, hukum Allahnya sendiri atau hukum alam. Contohnya, apakah Tuhan itu mampu menciptakan batu yang sekiranya diri Allah itu tidak mampu untuk mengangkatnya? Jadi sifat kudrat iradatnya Allah itu tidak bertakluk kepada hal itu. Sifat kudrat iradatnya Allah hanya bertakluk kepada perkara yang mungkin, berhubungan kepada perkara yang mungkin.
kalau Allah menciptakan batu yang sekiranya tidak mampu untuk mengangkatnya, itu tidak mungkin. Jadi kudrat iradat itu tidak berhubungan ke sana. Apalagi meminta kepada setan, iblis, jin, sedangkan semuanya itu atas izin Allah, dan kudrat iradatnya Allah hanya berlaku, hanya berhubungan kepada perkara yang mungkin. Intinya santet, teluh, guna-guna, dan keturunannya itu tidak ada dan tidak mungkin ada. Kenapa cerita santet, teluh, guna-guna itu kok ada? Kalau memang tidak ada, kan tidak mungkin ada ceritanya. Dipastikan itu hanya dari praduga-praduga yang tidak bertanggung jawab. Termasuk seringkali terjadi kepada diri kita berpraduga semacam hal itu. Contohnya karena mempunyai penyakit liver hingga perutnya buncit dan keluar kotoran dari dalam perutnya dan tidak bisa diobati, akhirnya seringkali diri kita menyangka itu adalah terkena santet, padahal kenyataannya itu adalah liver. Dan kadang diperiksa ke rumah sakit atau ke dokter dan tidak menemukan jawaban itu sakit apa. Bukan berarti itu terkena santet, tapi karena rumah sakit atau dokter tidak menemukan jawaban dari hal itu, silahkan pindah ke rumah sakit lain atau ke dokter yang lain dan biasanya baru diketahui penyakitnya. Contohnya di saat ada yang sakit lalu dibawa ke rumah sakit atau ke dokter dan jawabannya tidak ada penyakitnya. Di saat ada jawaban yang seperti itu, jangan langsung mengambil kesimpulan atau berpraduga bahwa itu terkena santet atau teluh. Silakan pindah ke rumah sakit atau dokter yang lain dan biasanya di sana akan menemukan jawabannya. Bagaimana dengan kata-kata as-sihru, sihir yang ada di Al-Quran? Apakah sama seperti santet, teluh, guna-guna atau sejenisnya? Mari kita buktikan lewat cerita Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah disihir oleh Labid. Ceritanya begini, Rasulullah itu sakit demam atau panas, bukan berarti sakit demamnya itu terkena sihir. Di saat Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sakit panas, Rasulullah itu berhalusinasi yang seolah-olah itu nyata terjadi, tapi kenyataannya tidak pernah terjadi. Yang perlu digarisbawahi, di saat Rasulullah sakit demam atau panas, sakit demam atau panas itu bukan karena terkena sihir, tetapi di saat Rasulullah berhalusinasi itu yang terkena sihir. Setelah itu kedatangan dua tamu laki-laki lalu memberitahu bahwasanya yang menyihir Rasulullah itu adalah Labid. Dan mari kita cocokkan dengan surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai penolak sihir yang dibaca oleh Rasulullah di waktu itu. Rasulullah terkena sihir hingga berhalusinasi. Bagaimana cara kerjanya surat Al-Falaq dan An-Nas ini hingga Rasulullah terbebas dari as-sihru atau sihir itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah terutama kepada diri sendiri, a'udzu birabbil falaq, aku minta perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan Al-Falaq. Al-Falaq ini diartikan waktu subuh sudah dapat separuh atau remang-remang. Dikatakan gelap ya tidak gelap, dikatakan terang yang tidak terang. Itu disebut Al-Falaq, remang-remang. Yang remang-remang itu hanya ilusi atau halusinasi atau pikiran kita yang hanya berisi praduga. Seandainya tidak remang-remang itu tidak akan ada praduga. Karena remang-remang itu akhirnya ada praduga. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan yang diciptakan. Jadi kejahatan
itu diciptakan di pikiran terlebih dahulu. Lalu timbullah keinginan atau niat untuk mengerjakannya. Jadi kejahatan yang diciptakan itu dimulai dari pikiran terlebih dahulu. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan yang diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Jadi di saat gelap gulita kita itu meraba-raba. Begitulah kerjanya pikiran, meraba-raba, berprasangka, berpraduga karena gelap gulita. Jadi berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita, karena seringkali pikiran kita itu gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan yang meniup pada buhul-buhul atau tali-tali. Tali yang di sini seperti tali silaturahmi, tali suami istri, tali persahabatan, tali persaudaraan, dan banyak tali-tali yang lain. Contohnya yang menyebabkan suami istri itu berpisah itu hanya karena pikirannya, hanya karena tersihir, tersugesti, terhipnotis oleh gambar-gambar pikirannya, oleh praduga prasangkanya. Begitulah yang disebut buhul atau tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan yang hasud atau dengki apabila dia hasud atau dengki. Jadi yang sering menghasut kita, yang sering dengki, itu hanyalah pikiran ini, gambar-gambar atau film-film pikiran ini. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan pikiran yang dengki apabila dia dengki. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah terutama kepada diri kita sendiri. A'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia. Malikin nas, Tuhan yang mengatur manusia. Ilahin nas, Tuhan yang menguasai manusia. Minta perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan manusia, menguasai manusia, mengatur manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Gambar-gambar pikiran, film-film pikiran ini selalu membisikkan kepada diri untuk begini dan begitu, selalu menghipnotis diri, menyihir diri, mensugesti diri untuk mengerjakan, untuk merayu begini dan begitu. Itu hanya dikerjakan oleh gambar-gambar film-film pikiran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada yang tidak tahu. An-nas ini saya artikan yang tidak tahu. Jadi membisikkan ke dalam dada orang yang tidak tahu. Kalau sudah tahu tentang hal ini, niscaya dan semestinya ini diri kita sudah tidak menjadi budaknya pikiran lagi, tidak tersihir, tersugesti, terhipnotis oleh pikiran lagi. Dari mana datangnya pikiran-pikiran yang seperti itu? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jin di sini artinya yang tidak diketahui. Kalau masih bisa diketahui, dibayangkan, itu tidak dikatakan jin, karena jin itu tidak diketahui. Seperti halnya janin, majnun, jannah, itu semua tidak diketahui. Dan an-nas, manusia. Jadi gambar-gambar pikiran ini atau film-film pikiran ini datangnya dari yang tidak diketahui dan dari manusia. Beginilah cara iman terhadap as-sihru, sihir yang ada, yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi sihir itu bukan seperti yang kita duga
dan bukan seperti cerita-cerita santet yang ada. Dan bagaimana cerita sihir dengan kejadian Nabi Musa dan Fir'aun, insya Allah ada di pertemuan-pertemuan video selanjutnya. Kalau surat Al-Falaq dan surat An-Nas hanya dibaca saja, itu tidak akan berefek. Jadi harus tahu, harus memahami maksudnya, agar diri kita tidak selalu digunakan atau tersihir oleh gambar-gambar film-film pikiran kita sendiri. Untuk lebih memahami tentang hal ini, ada di pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.